Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Buhaira Eston MPD, NIDN 0907037003. Saya adalah salah satu dosen Politeknik Muhammadiyah Makassar yang mengampu mata kuliah dasar-dasar komputer dan pemrograman pada D3 Radiologi dan D4 Teknik Rekayasa Elektronik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dalam unjuk kerja dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dan saya akan sampaikan yang pertama, 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Sistem pembelajaran, 3. Metode pembelajaran, 4. Bentuk dan pengalaman mengajar, 5. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNPK, 6. Materi pembelajaran, 7. Kriteria penilaian, 8. Penugasan, 9. Video pembelajaran. Mata kuliah dasar-dasar komputer ini diajarkan pada semester 3, pada semester ganjil, pada prodi Teknik Rekayasa Elektromedis dan Bobo SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang memberikan pemahaman awal mengenai konsep, komponen, dan penggunaan komputer dalam berbagai bidang. Mahasiswa akan mempelajari sejarah perkembangan komputer, klasifikasi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, sistem operasi komputer, serta aplikasi-aplikasi komputer yang umum digunakan, seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi. Selain itu, mata kuliah ini juga mengenalkan konsep dasar internet dan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam pengoperasian komputer serta meningkatkan literasi digital mereka untuk mendukung kegiatan akademik dan profesional. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, pembelajaran online dengan menggunakan adlin, demonstrasi langsung di kelas, diskusi, praktek langsung di laboratorium komputer. Pengalaman mengajar dalam kegiatan pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai platform digital seperti tatap muka langsung, Google Classroom, Edlin, Zoom. Selain itu, saya menggunakan media interaktif seperti PowerPoint, video pembelajaran, kuis daring, menggunakan kuisis untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komputer dan perkembangannya. 2. Mengidentifikasi konsep perangkat keras dan perangkat lunak. 3. Mengoperasikan sistem operasi dasar Windows atau Linux. 4. Menggunakan aplikasi perkantoran Microsoft Office, LibreOffice secara efektif. 5. Memahami dasar-dasar internet, email, dan keamanan data. 6. Menerapkan etika penggunaan teknologi informasi. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNPK. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan komponen dasar komputer dan fungsinya. 2. Mengoperasikan sistem operasi aplikasi perkantoran di rumah sakit. 3. Menerapkan konsep dasar jaringan dan internet. 4. Menggunakan komputer secara aman dan etis. Adapun materi pembelajaran, 1. Pengenalan komputer dan informasi. 2. Perangkat keras atau hardware. 3. Perangkat lunak atau software. 4. Sistem operasi. 5. Microsoft Word. 6. Microsoft Word lanjutan. 7. Microsoft Excel. 8. Microsoft Excel lanjutan. 9. Microsoft PowerPoint. 10. Internet aplikasi dan daring. 12. Jaringan komputer. 13. Keamanan komputer. 14. Etika penggunaan teknik informasi dan komputer. 15. Review ujian akhir semester. Adapun asesmen dan penilaian sudah disampaikan di kontrak kuliah, di kuliah awal, bahwa bobot penilaian terdiri dari
kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu dan kelompok 20%, kuis dan praktek 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, sehingga total penilaian adalah 100%. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semua dapat memberikan gambaran yang jelas tentang mata kuliah yang saya ampuh selama 1 semester. Terima kasih. Dilanjutkan dengan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini kita bisa. Oke, silakan berdoa. Oke, doa selesai. Kita lanjutkan materi yang lalu. Yang lalu kita sudah ada kontrak kuliah, bagaimana proses pembelajarannya, lalu bagaimana nanti hasil evaluasinya, ya. Ada yang berapa kalian, berapa nilai minnya, berapa nilai UASnya, ya. Lalu ini adalah pertemuan kedua untuk membahas pengenalan dasar-dasar komputer dan perkembangannya, baik hardware maupun software. Ya. Saya kira pembelajaran komputer itu sudah tidak asing lagi, ya, karena itu hanya berrefleksi. Dan mulai dari SD itu kita akan belajar komputer, sudah pernah belajar komputer. Ya, cuma ilmu komputer ini karena perkembangan teknologi yang begitu besar, maka ilmu komputer itu harus berada terus, ya. Beda dengan mata kuliah yang lain, karena baik perkembangan hardware-nya maupun perkembangan software, ya, itu harus dia jalan. Mungkin belum selesai kita gunakan misalnya fitur-fitur yang ada di komputer, ya, atau hardware yang ada di komputer belum kita kenal semuanya, sudah berganti lagi. Apalagi perkembangan teknologi baik di dunia pendidikan maupun di rumah sakit, ya. Jadi perkembangan teknologi di rumah sakit itu sangat cepat sekali banyaknya. Baik, contohnya misalnya kalau dia sekarang hampir menggantikan manusia, ya. Misalnya mau mengukur suhu badan, kita tidak menggunakan manual, ya, ada TSI atau mau menggunakan misalnya aturan pola makan atau gizi yang ada di rumah sakit, itu sudah ada komputer, ya. Tapi jangan khawatir bahwa akan itu komputer itu adalah hanya merupakan alat saja, ya. Jadi harus kita lebih terupdate ilmu kita dibanding dengan alat, ya, atau komputer. Tetapi kita perkembangan teknologi di sekarang sama digitalisasi itu tidak bisa dihindari, ya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan rumah misalnya, bahkan di pertanian misalnya, itu sudah menggunakan misalnya robot, ya. Itu coba dikendalikan dengan komputer, ya. Tapi kita akan masuk bagaimana perkembangan komputer ini, dan memang harus kita belajar komputer. Ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, dasar untuk belajar komputer. Apa itu komputer? Ya. Bagaimana mengenal dunia komputer? Bagaimana cara bekerja dengan menggunakan komputer? Ya. Dan cara menggunakan aplikasi komputer dengan benar dan mengatasi masalah hardware dan software. Karena komputer itu kan hanya terbagi tiga, ya. Yang pertama ada hardware-nya, yang kedua ada software-nya, yang ketiga ada firmware-nya atau ya. Tentu harus kita tahu dulu supaya komputer itu tidak digunakan seperti dulu hanya untuk misalnya perhitungan sama dengan kalkulator, ya. Sekarang itu kan sudah bisa mengelola data, mengelola angka, bahkan kita bisa membuat program-program sesuai keinginan kita. Tentu anak-anak itu sudah tahu apa itu komputer. Ada yang tahu
supaya komputer itu tidak dijadikan saja seperti orang dulu. Artinya ada perkembangannya, ya, baik dari segi hardware-nya maupun dari segi software. Ada yang tahu komputer? Komputer itu adalah seperangkat alat elektronik yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama. Jadi itu hanya alat, seperangkat alat elektronik. Ya, mengapa harus kita belajar komputer? Tentu nanti ada penjelasannya. Itu merupakan komputer itu kan sudah merupakan bukan lagi kebutuhan sekunder, tetapi merupakan kebutuhan primer, ya. Jadi baik rumah tangga maupun pendidikan maupun di rumah sakit maupun perusahaan, hampir semua sudah menggunakan namanya komputer, ya. Nah, itu tadi pengertian daripada komputer. Lalu tentu kita akan mengenal lebih jauh, ya. Jadi ini pengertian daripada yang pertama adalah komputer alat elektronik untuk pengolahan data, menjadikan informasi. Itu sekarang informasi itu sangat cepat. Beda dengan dulu harus menggunakan surat, harus menggunakan telegram, harus menggunakan misalnya persingkat pos. Sekarang tinggal kita sambung di internet, semua data bisa. Semua informasi bisa diketahui, ya. Lalu yang kedua adalah bagian-bagian komputer, ya. Tentu ada hardware-nya. Hardware itu adalah perangkat kerasnya, ya. Kalau ada masalahnya kita bisa lihat apa masalahnya. Misalnya nanti kita lihat prosesornya, misalnya, ya, atau hard disknya. Itu kan termasuk daripada ini adalah dua hard disk. Jadi yang pertama adalah hard disk PC yang digunakan di komputer. Lalu ada hard disk untuk laptop, yang merupakan juga ini hardware, ya. Lalu ada CPU-nya, ya. Lalu ada memori. Jadi memori itu ada beberapa memori, ya. Jadi ada beberapa tipe. Di memori ini ada tiga yang penting. Yang pertama adalah prosesornya. Ini merupakan otak daripada komputer. Jadi kalau itu masalah, maka sama dengan memiliki komputer. Lalu nanti kita tahu masalahnya. Lalu ada memorinya. Ini juga merupakan penyimpanan data sementara. Misalnya kalau kita menginput data masuk dari keyboard, maka dia akan tersimpan sementara di memori. Lalu nanti diteruskan ke hard disk untuk menyimpan data permanen, ya. Jadi penyimpanan data permanen itu ada beberapa sekarang, ya. Jadi bisa di Google Drive, bahkan bisa dibuatkan misalnya penyimpanan data yang lain untuk pengamanan data yang besar. Tapi kalau di mungkin di hard disk saja, ya, atau SSD atau yang biasa disebut juga HDD, ya. Yang ketiga adalah komponen-komponen inputnya, ya. Lalu ada proses dan ada outputnya. Komputer itu kan ada input, ada proses, ada output, ya. Sama-sama kita input, lalu nanti diproses di prosesor, tapi outputnya belum tentu itu benar, ya. Lalu nanti output itu ada dua, apa mau diset atau kita mau cetak atau kita mau abaikan, ya. Itu adalah apa itu komputer, ya. Jadi ini tadi fungsi-fungsi daripada komputer. Kita lanjut, mengapa harus belajar komputer? Tadi kita sudah jelaskan, ya, bahwa yang pertama adalah perkembangan teknologi. Jadi makanya ilmu komputer ini tidak sama dengan ilmu-ilmu yang lain, karena perkembangannya sangat cepat sekali, besar sekali, ya. Baik perkembangan hardware-nya maupun perkembangan software-nya. Maka kalau keduanya ini berkembang, maka itu juga kita harus membekali diri untuk perkembangan. Jangan sampai perkembangan teknologi itu sangat besar, tapi kita tidak mengembangkan diri, tidak belajar lagi, ya. Oke, yang kedua adalah alat primer. Jadi kebutuhan komputer itu sudah merupakan kebutuhan primer, bukan lagi kebutuhan sekunder. Jadi sudah bukan kebutuhan utama. Jadi bahkan dimasuk di rumah tangga, misalnya transaksi bahkan penjualan itu sudah bisa kita menggunakan online, ya.
sudah merupakan kebutuhan primer, ya, apalagi kalau di rumah sakit misalnya, ya, atau di perusahaan-perusahaan besar, kita tidak lagi menggunakan buku, tetapi menyimpan data itu adalah menggunakan komputer. Ya. Yang ketiga, pertama harus belajar komputer dan dapat digunakan untuk penyelesaian di segala bidang, ya, baik pendidikan, mau perusahaan, mau keuangan, ya, akan digunakan semua adalah komputer. Lalu yang keempat, harganya sekarang sudah tidak sama dengan dulu. Ya. Dulu itu komputer itu kan dia menggunakan ringkas, jadi tidak bisa dirakit. Jadi dia sudah pakai mesinnya, prosesornya dengan memorinya. Bisa ya. Sekarang kita sudah bisa menyelesaikan ke manufaktur. Jadi harganya terjangkau. Yang kelima, dapat memproses data dengan cepat dan tepat. Iya. Tidak lagi misalnya biasanya kalau kita dengan kanan, biasanya kan pertama lambat, ya. Yang kedua biasanya tidak cepat, ya. Hanya mungkin kesalahan tulisan. Jadi kalau menggunakan komputer itu sudah, bahkan sekarang kita tidak perlu lagi mengetik, ya. Kita tekan suara itu sudah bisa langsung ada tulisan. Pengertian komputer menurut ahlinya di zamannya, ya, tentu berbeda di zaman kita ini. Bahwa dulu itu komputer hanya digunakan untuk mendapatkan orang-orang dengan melakukan perhitungan aritmatika. Dulu, ya. Sekarang itu dia sudah bahkan bisa digunakan di rumah sakit untuk misalnya bagaimana mengukur kadar suhu pasien, ya. Itu sudah menggunakan otomatis. Tidak perlu lagi kita misalnya tensi, ya, atau pola makan pasien atau memberikan obat pasien sudah bisa ditentukan waktunya. Oh, sudah jam sekian harus disuntik lah, ya. Dengan alat yang merupakan alat bantu. Tetapi apakah daripada komputer mesin itu sendiri, ada beberapa penelitian sudah menunjukkan pada zamannya tentu berbeda di zaman kita. Ya, ada beberapa yang dengan pendapat, ya. Jadi komputer tadi itu terbagi 3 komponen. Yang pertama hardware-nya, yang perangkat kerasnya, lalu ada software-nya, lalu ada firmware-nya. Tentu kalau mengatasi masalah di hardware, tentu bisa dilihat secara fisik, misalnya jatuh, ya, atau misalnya goyang, ini, atau ada masalah-masalah lain di misalnya di hard disk, ada di memori, itu bisa kita tahu. Karena itu kalau komputer ada kodenya. Misalnya kalau dia memorinya tidak rapat, maka bunyinya nanti ada bitnya yang bunyinya panjang, ya. Atau komputer kita restart terus, ya, nyalakan restart, kemungkinan besar pikirannya yang tidak aktif, atau prosesor tadi tidak berfungsi dengan bagus, atau prosesornya panas. Karena kalau di prosesor itu biasanya diberikan ada pasta untuk mengatasi panasnya, ya, supaya dia tidak terlalu panas. Jadi biasanya kalau ada komputer nyala, sebentar nyala, mati lagi, atau laptop. Kalau laptop itu ada 2 kemungkinan. Kalau pilihannya itu tidak rapat dengan bagus, maka kemungkinan besar adalah prosesor ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi ada restart. Lalu software ini tentu program-program yang diinstal di dalam komputer, ya. Misalnya ada Windows, ada Office, ada Linux, ya. Atau ada aplikasi-aplikasi sekarang yang baru di dalamnya yang kita bisa buatkan program sendiri sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi software itu adalah semua program yang diinput yang tersimpan di dalam hard disk. Itu adalah softwarenya. Lalu ada firmware, ya. Ini yang penting. Dan sampai hardware berkembang, software berkembang, tetapi penggunanya tidak terada di ilmunya, dan dia akan menggunakan fasilitas itu saja, ya. Misalnya dari Windows 2007
terhadap menjadi 2013, maka kita ada 2020. Kalau kita tidak update ilmunya, karena kenapa dia berkembang softwarenya itu? Karena ada fitur-fitur yang semakin memudahkan kita. Jadi kami berharap nanti kalau untuk misalnya membuat makalah atau tesis, gunakan yang kita kuasai. Jangan sampai ada aplikasi tiba-tiba kita sebenarnya tidak kita kuasai, tetapi kita akan gunakan akan ada data. Oke, tentang itu ya. Lalu ada penjelasan sana ya. Jadi hardware itu adalah perangkat keras dan program fisik dari komputer yang kita bisa lihat dan bisa dirasakan ya, seperti yang ini ya. Lalu ada keyboard, monitor, printer, disket. Sekarang sudah tidak menggunakan lagi disketnya, menggunakan flash disk misalnya atau Google Drive untuk penyimpanan. Ada hard disk, ada CPU, central processor. Ini penjelasan daripada software tadi. Jadi adalah perangkat lunak yang merupakan program komputer yang berguna untuk menjelaskan suatu kerjaan dengan yang dikerjakan. Jadi kita sesuai apa yang kita inginkan. Ya. Maka komputer itu hanya alatnya. Jadi bukan jangan nanti lebih pintar komputer daripada kita. Ya. Lalu ada berbeda. Tentu adalah pengguna komputer yang terlibat langsung dalam pembuatan penggunaan aplikasi atau pembuatan sistem atau programmer. Atau hanya kita merupakan operator. Saya mau tunjukkan dan saya maksud tadi ya. Jadi yang pertama adalah ada CPU ya. Lalu tempat melengketnya ini adalah memorinya. Lalu ada beberapa, ada prosesor. Jadi yang dimaksud dengan prosesor itu ini. Kita lihat dari beberapa masalahnya ya. Jadi yang pertama adalah prosesornya. Prosesornya ini akan diberikan pas dan biasanya. Lalu prosesornya ini biasanya dilengkapi dengan ini supaya itu tadi tidak terlalu panas. Lalu ada ini ada memori, ya. Ada memori. Jadi ini juga merupakan penyimpanan data sementara untuk di komputer. Itu ada namanya di atas. Lalu ada beberapa memori, lalu ada memori pembantu. Ya. Jadi ini adalah komputer ini ada DDR1, ada DDR2. Misalnya kalau kita mau kembangkan ini memorinya, misalnya dari 4 GB mau menjadi 8 GB atau 32 GB, itu ada dua. Ya. Ada yang kita ganti satu pin memori seperti ini, atau ada yang kita kembangkan misalnya dua-dua. Jadi ada slotnya, makanya dia akan memori. Kalau kita mau kembangkan. Jadi itu tadi member PC. Jadi sekarang kita akan bagaimana kalau dia laptop ya. Jadi laptop itu dilengkapi dengan WiFi, harddisknya kecil, lalu WiFi-nya ada, bisa langsung disambungkan dengan internet. Kalau PC itu harus diberikan sound card ya. Programnya kalau kita mau sambung menjadi sambungan internet ya. Jadi harus diberikan ada programnya untuk disambung dengan internet. Kalau dia menggunakan PC, ya. Tapi kalau menggunakan laptop itu bisa. Itu perbedaannya adalah ada WiFi. Kalau laptop dulu tidak menggunakan WiFi, bisa dibuka dan bisa dipasang ya. Lalu sama dengan ada central processor unitnya, ada CPU. Ini belum
Ini yang penting biasanya. Kalau kita ada pengenalan untuk hardware atau softwarenya, biasanya kalau sudah ada teorinya, kita sudah berani membongkar ya. Jadi laptop itu bisa dibongkar satu persatu dan bisa diganti satu persatu. Itu kelebihannya dengan komputer, beda dengan mesin lainnya. Kalau ini bisa di jadi ini ada jenis-jenis mainboard ya. Jenis-jenis mainboard antara lain ini ada AC5, AC1, AC2, AC3. Lalu sekarang ada yang terbaru ya. Saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana alur komputernya. Jadi pertama itu ada inputnya, lalu ada prosesornya, ada RAM, ada ROM. Apa itu ROM? Ya, kalian tahu? Memori ini ada dua, ada ROM, random access memory ya. Kalau random access memory, jadi ada yang bisa ditulis, ada yang bisa hanya dibaca. Lalu akan diproses di prosesor, lalu nanti ada hasil outputnya atau printoutnya. Jadi ini jenis memori, jadi ada RAM, ada SDRAM, ada DDRAM, ada ROM, lalu ada itu juga memori. Yang kalau komputer WLAN itu dia menggunakan memori seperti itu. Ini ke memori, kalau misalnya harddisknya mau di-upgrade kan ada SD. Kelebihan daripada itu sama-sama penyimpan data, input output, tapi kalau dia menggunakan harddisk seperti ini, dia masih rawan dengan panas karena juga masih rawan dengan misalnya terjatuh. Kalau dia menggunakan SSD itu sudah tertanam di mainboardnya. Ya, biasanya kalau kita sudah bisa misalnya mengenal satu persatu lalu bisa bisa membuka dan mengenal alat yang sudah di komputer, biasanya kita akan mencoba-coba untuk misalnya memperbaiki. Tapi yang masalah biasa di komputer itu adalah bisa kita buka, tapi nanti kembalinya biasanya bermasalah ya. Jangan sampai nanti kita harus hati-hati karena jangan sampai nanti bisa dibongkar, tetapi ternyata hanya menambah masalah, bukan mengurangi masalah. Ada misalnya memang sudah bisa dibuka, tetapi ada fasilitas lain yang tidak berfungsi. Jadi perlu kehati-hatian. Jadi lalu kita akan kembalikan supaya dia lebih baik daripada tadi sebelumnya yang sebelum kita beli. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di bagian hadis ini? Ada pertanyaan tentang materi tadi? Oke, ya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, lalu nanti digunakan di misalnya momen-momen di saat kita bekerja ya. Lalu harapan kami pembelajaran komputer itu bukan sekedar hanya dipelajari, tapi harus dipraktikkan dan digunakan nanti di dunia kerja ya. Sehingga bukan sekedar hanya menjadi penonton, tetapi menjadi misalnya di rumah sakit menjadi tenaga kesehatan yang profesional, bisa mengerti teknologi sehingga nanti ke depan bisa lebih unggul dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa lain ya. Jadi ada pilihannya di Muhammadiyah. Jadi beriman dan beretik. Jadi mengetahui agama lalu mengetahui juga ilmu pengetahuan terutama dalam dunia teknologi.
Itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini.